Surat untuk Umbu. Kutuliskan surat ini di awal bulan kelahiranmu, juga bulan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Semoga kau telah benar-benar merdeka bersama para kudus di surga, bersama lembar-lembar puisimu yang mungkin telah menjelma nyanyian para malaikat. Semoga kau pun masih mendoakan kami, agar setidaknya sesekali merasa merdeka di bumi ini, di kehidupan yang semakin hiruk-pikuk dengan segala tingkah dan ulah kami yang buruk dan kikuk. Atau setidaknya kami betah untuk bertahan. Seperti pesanmu pada Melodia, cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Umbu yang kurindukan. Melalui surat ini, hanya ingin kutitipkan serpihan rasa dan asa, sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama lahir dari rahim Nusantara. Bukan karena kebesaran namamu, atau juga karena karya-karyamu semata. Kisah hidupmu lah yang selalu menyeret saya ke dalam permenungan-permenungan panjang akan makna hidup ini. Jika kau pernah jatuh hati rata dengan tanah pada Jogja ketika itu, barangkali saya pun demikian. Jatuh hati rata dengan tanah pada perjalanan kesaksian, pemikiran, pilihan, dan terlebih keutuhanmu. Sejak kepergianmu tanggal 6 April 2021 yang lalu, ada dorongan besar dalam diri saya untuk mencarimu. Ini sesungguhnya sesuatu yang amat saya sesalkan. Sepertinya saya sangat terlambat mengenalmu. Andaikan saya telah mengenalmu beberapa tahun yang lalu, tetapi saya tetap bersyukur masih bisa bertemu dan terlebih belajar darimu. Sosok istimewa yang benar-benar lain dari yang lainnya. Setidaknya dari sejumlah referensi yang saya baca, juga dari tayangan video tentangmu. Buku Metiem Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi menjadi salah satu kitab utama dalam perjalanan saya mencari dan menemukanmu. Memang tidak mudah mendapatkan buku ini, seperti keinginanku. Juga para penggagasnya bahwa buku ini tidak untuk dijual. Konon hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap layak mendapatkannya. Saya hanya mau bersyukur saja bisa mendapatkan buku itu berkat komunikasi sahabat saya di Tangerang, sastrawan Vini Marjan dengan pihak Rumah Budaya Ean Yogyakarta. Ada keyakinan dalam diri saya bahwa kau pun merestuinya. Bukankah begitu, Umbu? Selain buku itu, kisah tentangmu saya dapat dari beberapa tulisan yang tersebar di berbagai situs internet, termasuk sejumlah akun YouTube. Di sana ada begitu banyak kesaksian tentangmu, terutama dari muridmu Cak Nun, Brijengki, dan beberapa nama lainnya. Saya juga tertarik dengan sejumlah musikalisasi puisi. Bahkan akhirnya saya pun sudah membuat 2 musikalisasi puisimu, Ibunda Tercinta dan Panggilan. Di luar 2 musikalisasi puisi itu, ada beberapa puisi tentangmu, juga esai. Dan tentu surat ini sendiri. Ke depan, saya akan tetap menulis tentangmu dan melakukan puisi-puisimu. Agar apa? Ya, agar setidaknya saya merdeka sebagai manusia. Sesekali. Saya pernah menulis sebuah esai berjudul Umbu Landu Paranggi dan Kebenaran dalam Sastra yang dihidupinya. Esai ini dimuat di majalah Loti Basastra edisi Desember 2021, terbitan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak saja dimuat, judul esai itu juga dijadikan judul utama pada sampul edisi itu, dengan foto utama dirimu, Umbu Landu Paranggi. Suatu ketika majalah itu saya tunjukkan kepada teman-teman di komunitas, termasuk salah seorang adik kami. Namanya juga Umbu. Dia memang anak Sumba yang sedang menempuh kuliah di Kupang. Ketika melihat majalah itu, terutama foto pada sampul majalah,
Dia mengajukan sebuah pertanyaan yang membawa saya pada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini bapak tua kah? Ini foto bapakmu? Begitu, Umbu bertanya. Pada kesempatan lain, dalam beberapa kegiatan menulis di sekolah, saya sering menunjukkan fotomu bersama beberapa sastrawan lainnya, terutama yang kelahiran Nusa Tenggara Timur. Ternyata sangat banyak anak-anak, juga guru-guru kita yang tidak tahu atau belum mengenalmu, termasuk karya-karyamu. Apakah ini penting? Sangat penting menurut saya. Barangkali baik juga tokoh-tokoh sepertimu dikenalkan kepada anak-anak dan guru-guru kita. Agar apa? Agar setidaknya mereka juga merdeka sebagai manusia. Sesekali. Saya sudah membuat 2 musikalisasi puisi dari puisimu. Pertama, Ibunda Tercinta. Musikalisasi puisi ini saya buat beberapa hari setelah kepergianmu, sebagai ungkapan duka cita dan kerinduan saya. Dan sudah diunggah di akun YouTube saya, RF56 Studio. Tanggal 16 Mei 2021, dilengkapi dengan 1-2 paragraf tentang biodatamu. Barusan saya membuka YouTube itu dan mendengarkan puisi itu, menemani saya dalam menulis surat ini. Saya lihat tayangan itu sudah 797 kali ditonton. Musikalisasi puisi yang sama pernah saya bawakan secara langsung dalam 1-2 kegiatan virtual bersama teman-teman sastrawan. Musikalisasi puisi lainnya yakni puisimu yang berjudul Panggilan. Ini saya unggah di RF56 Studio tanggal 6 April 2022, tepat 1 tahun kepergianmu. Ketika itu memang ada rencana untuk membuat kegiatan bersama teman-teman, namun belum sempat karena 1-2 alasan. Akhirnya saya putuskan untuk mengenang setahun kepergianmu dengan cara itu. Sampai hari ini, puisi itu sudah ditonton 349 kali. Seperti halnya Ibunda Tercinta, saya pun pernah membawakan Panggilan secara langsung. Ketika itu saya bersama teman-teman Yayasan Pustaka Pensi Indonesia mengadakan pelatihan jurnalistik di SMA Negeri 4 Kupang. Saya mengawali pemaparan materi dengan membawakan musikalisasi puisi itu. Ternyata, apa yang saya lakukan, itulah yang telah kau lakukan di Jogja dan di Bali, di sejumlah referensi yang disebutkan. Selain menulis dan mengajarkan puisi, kau pun melakukan puisi. Barangkali metode ini juga baik untuk mendekatkan sastra pada manusia, termasuk anak-anak dan guru-guru kita. Agar apa? Agar setidaknya mereka juga merdeka sebagai manusia. Sesekali. Seperti nasibmu, Opa Gerson Poik pun demikian. Semasa hidupnya, dia tidak banyak dikenal di tanah kelahirannya sendiri. Namun setelah kematiannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghormati dan mengenangnya dalam sebuah keputusan gubernur ketika itu, Frans Limburaya. Nama Opa Gerson Poik diabadikan menjadi Taman Budaya Gerson Poik. Kini, menjelang hari lahirmu tanggal 10 Agustus, kini setelah lebih dari setahun kepergianmu, seorang pujangga sejati yang dihormati di Jogja, Bali, Indonesia, dan mungkin dunia. Apakah kami di Nusa Tenggara Timur juga akan menghormati dan mengenangmu? Umbu yang kurindukan. Kupang, 3 Agustus 2022 oleh Robertus Fahik.